Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'lilu jami'a salawati ahli muhabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Berkata Habib Usman Batawi, ilmu yaitu sifat Allah yang wajib bagi Allah, yang akal kada menerima Allah tidak bersifat demikian, adalah ilmu. Artinya tahu, maka mustahil jahil. Allah mustahil bersifat jahil. Dalilnya dalil naqli, dalil yang tertulis dalam Al-Quran, wallahu bikulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Itu dalil Al-Qurannya. Amun dalil akalnya, apabila Allah jahil, mustahil, karena ketahuan keahlian sidin. Ahli paham tentang sesuatu itu bagian dari ilmu. Allah maulah langit, hendak iradat, kawa menggawi kudrat, tapi kada paham caranya kayak apa, kada terjadi langit. Tapi langit ada, berarti adanya langit menunjukkan bukan hanya kudrat Allah, bukan hanya menunjukkan iradat Allah, tapi juga menunjukkan adanya ilmunya Allah. Ada bumi kayak itu juga. Jadi di bumi, di langit, di alam semesta, di manusia, di binatang, nampak di situ ilmunya Allah. Maka ilmu Allah itu bikulli syai'in alim, maksudnya pada segala sesuatu di situ ada ilmunya Allah. Seandainya Allah kada bersifat ilmu, kada bisa baulah. Tapi kenyataannya ulahan sidin kelihatan, berarti melihat ulahan Allah, hakikatnya pun kita kada kawa, kada melihat ilmunya Allah. Satu. Imbah nintu pulang alasan akal yang kedua, kenapa Allah mustahil kada bersifat ilmu. Tadi yang pertama alasan akalnya. Yang kedua, apabila ada yang bertanya siapa yang menciptakan alam semesta makhluk, Allah, ya kalau imbah nintu pulang setelah Allah ciptakan, Allah haragu, Allah lamakan, Allah pelihara, dan memelihara itu per detik, tiap detik ada berputus-putusan. Seandainya satu detik Allah tidak memelihara, niscaya binasa sesuatu itu. Kita nih pernah ulun, misalnya satu detik Allah kada memelihara, niscaya ulun binasa. Setiap detik kada putus-putus Allah memelihara setelah Allah menciptakan. Maka mustahil yang Allah sendiri menciptakan, yang Allah sendiri memelihara tanpa putus-putus, kada tahu dengan yang diciptakan sidin, ada mengetahui keadaan apa yang sidin pelihara, maka itu mustahil, akal kada menerima. Nah, ini dalil akalnya kita. Jadi mun kita berpikir, oh pasti Allah Ta'ala itu wajib bersifat ilmu. Arti wajib bersifat ilmu, akal kada menerima, amun sidin kada bersifat ilmu. Sedangkan makhluk bang, ilmu makhluk terbatas. Ilmu makhluk terbatas. Seandainya makhluk mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat pengetahuannya itu dikumpulkan, maka masih disambat oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, qalila, sedikit. Padahal dikumpulkan sudah itu mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kumpulkan pengetahuan makhluk nih, masih qalila, sedikit, sedikit benar. Nah, dikumpulkan itu sudah. Jadi makhluk ini kada layak berharap-harap karena banyak kada tahunya. Yang kayak Fir'aun misalnya, Fir'aun ini dari segi derajat kejahatannya lebih tinggi daripada iblis. Tapi kalau dari durasi lama berbuat jahatnya, talawas iblis. Tapi kalau derajat kejahatannya tingkatannya tinggi Fir'aun. Jadi ujar iblis, wah protes, benar-benar Fir'aun itu iblis. Aku ini sakti, diberikan Allah kelebihan, bisa berhilang, bisa berubah-ubah bentuk, bisa merubah wajah,
sekehendakku. Dalam sekejap aku bisa langsung ke paling barat dunia atau ke paling timur dunia dalam sekejap. Sakti bandar mun Fir'aun kan bisa nggak itu, tapi aku keduluan nih mengaku Tuhan. Iblis Fir'aun itu jauh sakti aku, wah nih mengaku Tuhan. Nah ini kejahatan Fir'aun ini melebihi derajatnya daripada derajat iblis mengaku Tuhan. Pengumuman di tengah masyarakatnya, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Jadi Fir'aun protes iblis, aku tes jadi iblis. Datangnya iblis ke rumah Fir'aun, istana, katok sidin kamar Fir'aun, tok tok tok, betakun Fir'aun, siapa di luar? Dia Fir'aun. Nah jadi iblis kada wajar ya dasar bungul nih kan, ada cocok juga jadi Tuhan. Aku yang kita nih yang parak pada halat tahu ngelawang aja ada tahu ikan bapak-bapak dah bakal jadi Tuhan. Nah kita makhluk kada layak jadi Allah, jadi Tuhan. Kalau Allah bang layak dengan dua dalil akal tadi. Kalau Allah baulah ternyata olahannya ada, mustahil mungkin ada ilmunya. Coba lihat pian, rumah bagus benar, rumah gubernur, rumah wali kota, coba kita melihat bagus benar tuh rumah itu. Maka kita sudah ada keyakinan yang diisi kudrat hanya Allah, yang diisi iradat hanya Allah, makhluk lama maka tukang kada kau bapak. Ya kalau lalu terjadi ada becungol rumah mencungkung tapi bagus benar, amun ilmunya kadada kawalah maulah yang bagus nih kada kawa. Maka di rumah yang bagus nampak ilmunya Allah, di langit pemandangan yang bagus nampak ilmunya Allah. Satu dalil akalnya nih. Nah yang kedua, Allah yang menciptakan mustahil kada tahu ciptaannya. Ibadah itu pula Allah maha ragu tiap detik memelihara, malawasakan tiap detik sesuai dengan kehendaknya, mustahil kada tahu. Nah dua dalil akal itulah maka menambah keimanan kita bahwa Allah wajib bersifat ilmu. Amun makhluk ada tahu, banyak ada tahunya, banyak ada tahunya. Bahkan ujar Nabi ada 5 macam, ada 5 macam yang kita itu hanya bisa memperkirakan. Amun 1 tambah 5 kita tahu sudah sama dengannya 6 ya Pak. Nah itu kan nyata sudah, 5 kurang 2 3, nyata sudah ilmu kita nih tuh. Ini ada kita yang kada kau memastikan 5 macam, dan itu pasti terjadi lawan kita. Tapi kita kada tahu, hanya sekedar perakiraan. Nah pertama, apa yang terjadi esok terhadap kita kada tahu kita memastikan. Esok itu nak kita nih berejaki kah, kada berejaki kah, sehatkah, garingkah, selamatkah, karena musibah kah, jiunkah, atau masih ada kah ekses. Nah itu tuh ada kalau kita memastikan tuh esok tuh nah masing-masing kita nih ada kalau memastikan. Satu sudah perkara yang kita hanya bisa memperkirakan, makanya haram dalam ilmu tasawuf aku esok hendak tarawih, hendak puasa aja, ingat situ aja dalam ilmu tasawuf haram, kecuali berbuat insya Allah wa bihaulihi wa quwwatihi. Nah, karena kita kada tahu bercakap-cakap pulang model kayak tahu kan gak ada harap pulang. Nah yang kedua, apa yang ada di dalam rahim seorang ibu, si ibunya sendiri pun kada tahu, hanya memperkirakan. Dokter kan memperkirakan juga biar dius apa tuh, nah ini UGD kan, nah biar di UGD memperkirakan juga pian laki-laki jadi dokter. Saya keluar beginian, anak ulun contohnya jadi dokter laki-laki ini, saya keluar beginian, hah? Terus ngaling-ngaling dia bahkan kan ada urus ikut aja yang membuktikan tuh si A, si B, si C, ini laki-laki aja, saya keluar beginian. Nah, padahal ada UGD-nya tuh ya kalau perkiraan. Belum lagi kita apa yang terjadi terhadap rahim, terhadap janin yang ada di rahim itu kayak apa inya kena, apakah inya masih tetap Islam, apakah inya akan murtad, apakah inya
orang yang alim, apakah hanya orang yang jahil, apakah hanya orang yang fasik, orang yang ahli ibadah, ada tahu kita. Nah, dua, keterbatasan ilmu kita ajar Nabi. Yang ketiga, yang kita kada tahu, yang kita nyata kada tahu, di mana bumi kita yang menjadi kuburan kita kada tahu juga. Yang ketiga nih, padahal Bakarina sudah menyediakan uang kan, luang pemati jadi situ aja. Seharusnya ada di situ, di sana kayak itu. Ada tahu, kada kalau kita memastikan, cuma memperkirakan. Yang ketiga sudah. Yang keempat pulang, yang hanya perakiraan cuaca. Kada kalau kita memastikan isu hujan aja kita. Padahal sudah bertelepon lawan badan meteor. Ujar badan meteor, iya isu hujan di Palangkaraya. Seharusnya panas kan? Hah? Kada kalau memastikan. Bujur, mendung. Apa hirang benar. Hanya ada turun hujan. Ada nih kayak itu. Ada kalau kita memastikan apakah hujan itu pasti turun atau kada? Yang ada tuh perakiraan cuaca. Baca yang di TV itu, pasti hujan ada. Yang ada perakiraan cuaca. Nah, 4 sudah. Ya kalau nang kalima mata sa'ah yang kita kada tahu. Kapan apabila terjadinya kiamat kada tahu juga. Jadi bila ada orang manakah yang pintar benar lah, yang hidupnya sampai penyengat tanah lah, yang besulah lah, yang dokter, profesor, insinyur, islinyur, segala macam lah pangkatnya, memadahkan kiamat terjadi misalnya tahun 2030 misalnya, maka itu wajib kita kada percaya. Bukannya kada percaya, wajib kada percaya. Kenapa? Karena sifat makhluk ujar Nabi lemah mengetahui tentang kapan terjadi hari kiamat. Nah itu. Nah maka itu ujar Habib Usman Batawi lah, kita ini jasidin Allah yang menciptakan. Imbah Allah ciptakan, dipelihara pulang oleh Allah tiap detik, didiamakan pulang oleh Allah Ta'ala di buminya Allah, ditutupi pulang di langitnya Allah. Model kayak diharagu dipelihara Bakarina tuh bang, diulahkan kandangnya, disediakan makanannya. Ya kalau fasilitas disediakan oleh Allah Ta'ala, maka ujar Habib Usman Batawi, kita itu nang kaya manusia umpat badiam di rumah orang. Karena kada ada sejarahnya kita maulah bumi, ada catatannya, maulah langit, maulah banyu, maulah udara, maulah hinak, ada juga sejarah catatannya. Berarti kita ini umpat baandah di rumah orang. Nah, umpat baandah di rumah orang. Dan karena kita berdiam bukan di rumah kita, di rumah orang itu tahu pulang keadaan kita ini lah. Hati kita, lahir kita lebih dalam dari hati, tahu. Maka ujar sidin kita tuh hendaknya ba'adab badiam di rumah orang. Ba'adab badiam di rumah orang. Jar bahasa Banjar jangan kada tahu dibahasa. Pas bandah setumat ya pina-pina pecah-kecakahnya. Padahal pas bandah nah. Kita ini pas bandah nah. Ada aja, tanah aku banyak. Tuh tanah aku, situ tanahku. Ini tanahku nih Presiden. Yang ini tanahku nih. Isuk setelahnya bertajak yang bendera di rumah Presiden. Siapa yang meninggal? Itu Haji Anu aja. Yang semalam yang banyak isi tanah atau apa? Nah hilang akunya sudah. Hati-hati pian, jangan pindah baku aku. Lo pindah situ Tuhan lampu mati. Nah jadi beradab. Apa adabnya orang yang umpat berandah di rumah Allah Ta'ala, orang yang diharagu oleh Allah Ta'ala? Adabnya ujar Habib Usman Batawi 3. Napa? Maka sambungannya itulah, maka patut bagi mukmin mu'takid, maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia selalu cangkal beramal ibadah. 1. Selalu cangkal beramal ibadah dan merasa cukup diketahui oleh Allah. Ini 1 nih adabnya. Rajinan larang berdiam di rumah orang pian, ini banyak guring jaga wian suruh orang boga.
pas curang ini bilang ada bempat lalu guringnya terus. Nah, jadi cangkal beramal ibadah dan merasa cukup diketahui oleh Allah. Merasa cukup. Kita ini cangkal lah juga yang mana cangkal, tapi ibah tuntung ada yang paharatan begawi apa anu jah, petuakan pengaku jah. Dipetuakan tuh karena di-upload di Facebook aku sedang tarawih aja. Nah. Kada merasa cukup Allah tahu. Nah, ini ada tahu di bahasa narnya. Salah kamu upload kada salah, tapi khawatir kita di situ ria ada. Karena kada merasa cukup diketahui oleh Allah. Khawatir ria. Ini ciri ria itu mengetahui diri kita ria itu dua macam aja. Maka awas sudah kita mendakwa diri kita tuh ria. Maka di guru bahari kita disuruh wajib bersangka jihad lawan diri ini. Jangan aku ria, jangan aku ria, dasar ria juga aja. Nah, pertama dululah mengetahuinya. Bila di masjid hanya tagawi, bila di rumah kada, berarti ria tuh ada di situ. Tarawih, oh ya di masjid hanya menggawi, di rumah pang, bagi pas kekanyangan. Nah, sambil melihat TV, kayaknya tarawih dulu kan, tarawih lagi dulu aja. Nah, berarti ada bibit ria di situ. Di tarawih yang waktu berjamaah itu, nah ada bibit ria. Kada sanggup kita menggawi seorangan, sanggup menggawi waktu di tengah orang banyak. Ada bibit ria di situ. Kada aja, aku sanggup aja. Ada orang dah, kada ada orang tetap kugawi. Nah, ini yang kedua pulang lihat pulang. Apa yang kedua? Bila ada orang berbanyak, ya jual situ. Kada ada orang digawinya ya tetap 2 rakaat duha. Di rumah duha 2 rakaat. Di masjid timbul 8. Banyak ngarangnya. Nah, berarti khawatir di situ ada ria. Asalnya nak ambil assalamualaikum. Berarti acil, irti ada, irwi ada. Naik pulang sidin, Allahu Akbar dia pulang. Timbulnya di 8 seminggu duha. Nah, itu indikator bahwa kemungkinan ada ria. Jadi satu, cukup merasa cukup diketahui oleh Allah yang kita ini cangkal beribadah. Ini adab badiam di rumah orang. Adab badiam di rumah orang ini jangan kena mengulir. Cangkal beribadah, nah ibadah itu 4. Sudah paham kita loh, dihalusi sebutin nah bawirid. Cangkal bawirid merasa cukup Allah tahu. Selesai ya. Ada perlu tahu orang itu yang kita tuntung 1000 salawat, kan perlu tahu orang. Tuntung istighfar 1000, ada perlu tahu orang. Merasa cukup dengan pengetahuan Allah, dengan ilmunya Allah. Satu lah, ini adab berdiam di rumah orang. 2, yang kedua nih ujar Habib Usman Batawi lah, bahwa orang itu sibuk bahwa orang itu sibuk menuntut ilmu. Apa ilmu yang dituntut? 2 macam aja. Ilmu yang memastikannya sah beramal ibadah, 1. Dan yang sebutingnya ilmu yang memastikannya ibadahnya tadi diterima oleh Allah, 2. Nah, 2 jenis ilmu itu aja yang dikaji. Ada banyak adabnya. Jadi ilmu yang dikaji itu ilmu yang cagar membuat ibadah kita sah, 1. Ibadah itu pulang ilmu yang dikaji ini ilmu yang cagar membuat amal ibadah kita diterima oleh Allah, 2. Ya, setiap yang sah belum tentu diterima. Setiap yang diterima pasti sah. Itu aja yang dikaji. Sibuk kita ada memberi waktu untuk mengkaji ilmu itu Nah, kita masuk adab diam di rumah orang. Karena kita tadi kenapa Allah Ta'ala hakun mengapar di rumah sidin, kan tujuannya beribadah tadi, ya kalau lalu kita cangkal beribadah merasa cukup Allah tahu, sabuting sudah adab diam di rumah orang. Tapi ibadah ini diusahai pulang sah kada, diterima kada kawa kecuali dengan ilmu. Maka di samping cangkal beribadah merasa cukup diketahui oleh Allah, orang tadi pun cangkal juga menuntut ilmu.
Nah, ini adab benar dia nih. Ini nenang jar guru bari mun adabnya dijalanakan orang nih jadi wali Allah. Asal istiqomah. Dua sudah adabnya. Ada juga yang cangkal menuntut ilmu, tapi lain ilmunya. Ilmu kuntal, ilmu silat, umur 85 tahun. Belajar silat sekarang apa juga? Dikait orang yang rabah. Kan aneh juga adab yang itu. Umur di atas 60 itu kan usaha ilmu silat yang dipelajari, apalagi belajar matematika dosa. Ibadah tuh sah ada, nah itu yang dipelajari. Diterima kada, itu yang dipelajari. Sebab cagar mati. Nah, dua sudah adabnya. Yang ketiga, bahwa ia amat takut membuat maksiat, sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Yang ketiga, takutan tak salah. Umpat diam di rumah orang rumah takutan tak salah. Takutan tak salah bukan berarti kita ini ada bermaksiat lalu ada juga kadang kala kita tak salah, cuma ada takutnya di situ, ada takutnya. Nah, tiga ini pian kau dihafal tiga buting ini. Nah ya kok pertama tadi cangkal beribadah merasa cukup diketahui oleh Allah, satu. Indah mintu cangkal pulang menuntut ilmu supaya ibadah yang merasa cukup diketahui oleh Allah ini sah dan diterima oleh Allah. Dua, indah itu takutan kesalah, karena kita ini kan tidak kawa ungal bang, itu kan masalahnya. Ada kawa ungal, paham nggak arti ungal tuh? Ada kawa ungal, ada kawa bekutik, jadi orang Jawa ada kawa bekutik. Yang tiga. Nah tapi pian itu tuh secara teoritis tiga macam itu nyaman dipandir. Menggawinya ngalih, mengakal hendak menggawi. Beribadah cangkal merasa diketahui oleh Allah, akal hendak menuntut ilmu cangkal yang dituntut ilmu yang fardu ain supaya amal ibadah sah. Dua jadi dituntut tauhid dan fikih supaya amal ibadah diterima oleh Allah, tasawuf yang dituntut. Nah hendak kayak akal nih ibadah ketakutan tak salah itu akal, tapi kita nih besi nafsu ini pian menantang lawan Allah Ta'ala nya kada takutan salah wani ujar akal kita menuntut ilmu jangan nafsu kaina dulu. Ini rami toko orang banyak batu tukar para harayan kita perlu duit, nukar beras, nukar ini, nukar itu. Nah ibadah itu pulang ujar akal kita beramal ibadah cukup diketahui oleh Allah Ta'ala aja, hadang dulu. Wah ini zaman penting pencitraan kita break itu penting mana aja nafsu kan jangan sampai dianggap masyarakat ini jahat, harus dipandang masyarakat itu baik. Pasang gamis terus lubang lihat ke kepala di nafsu, tasbih ambil cari di pasar yang penggunaan tasbih. Nah nafsu nih, nah, kayak caranya supaya masyarakat melihat ikam itu baik, manuhakan lawan ikam. Nah itu nafsu tuh. Nah belain bener lawan akal tadi. Akal tadi cukup Allah tahu bahwa kita bujur itu nah cukup Allah tahu, bahwa kita bagawi cukup Allah tahu. Ya nafsu jangan ikam jangan yang menabus di belakang rumah aja, itu gubernur di halaman tuh mau ikam di belakang rumah aja kita melihat gubernur ikam karena ini menyakitkan populer. Ayo keluar kalau keluaran berarti tentang gubernur tak. Nah contoh kenapa pasang muha, karena kadang merasa cukup Allah tahu. Nah ini padahal gubernur cegil bunja Allah Ta'ala stop cekik juga sama aja pada sakmat juga. Nah lalu kayak apa caranya solusinya supaya akal ni on nafsu itu mau bakalah, supaya akal ini di atas nafsu mau bakalah. Ujar guru sekumpul berhari lah Jasidin, apabila kita melanggar 4 macam ini maka nafsu selalu menang. Nah
Bila kita melanggar salah satu keempat ini, nah apalagi keempatnya, nafsu selalu menang, akal selalu kalah. Satu dulu, satu juga sekumpul hari, kurangi makan, sebutin dulu. Tapi kita makannya terus, nah ini urusannya. Apalagi kan belum puasanya macam-macam orang berjual, duitnya ada pulang misalnya, ada. Mulai mbah buka sampai untuk bang tarawih, bang makan ya. Halat itu sembahyang ham. Satu, bukan berarti menyuruh ampih makan, kada, kurangi makan. Nah, jadi menguranginya tuh yang biasanya 5 piring sekali makan misalnya leh, nah kurangi jadi 3 piringnya. Nah, itu adalah 3 piringnya dulu. Ini ada kau udah sama makan, tapi nggak ada pokok rata. Tapi ukuran parut itu ada sama. Ya, tergantung perasaan masing-masing ya. Wah aku biasanya 5 piring, nah sekarang mulai esok 3 piringnya dulu. Itu kada kau disamakan. Dulu guru lu protes bahari makan sagam-gamnya jadi ujar guru, jadi jangan jago sih kong pada kalau makan sagam-gamnya parut ku teganal jadi dan negara bahari lu tiba kasih dia. Nah jadi tergantung posisi parut lah, ukuran parut pada samanya. Yang kedua, kurangi guring. Nah kurangi guring, bukannya kada guring ya, tapi dikurangi. Tapi kita ini kalau disuruh ini sakit guringan kan, menonton bola, nah, menonton bola, menonton sinetron, siang sinetron, kada guringan dia. Itu hakikatnya guring dia sebenarnya. 2 sudah, bahkan itu lebih celaka dari guring. Baik guring pada yang itu. 2 sudah, belum begini tadi supaya hafal pian. Yang ketiga, kurangi bapandir. Nah, kurangi bapandir seperlunya aja tuh. Yang biasanya sehari 100 kata, nah 50 kata aja. Yang perlu aja. Kurangi bapandir. Walaupun pamandiran kita tuh kada jadi dosa. Kada jadi dosa. Tetap dikurangi, apalagi menjadi dosa. 3 sudah. Yang keempat, kurangi bergaul. Nah, yang terakhir deh, jar guru bahari jangan tapi bailang-ilangan kecuali penting. Tatamu sudah di majelis salim duduk tatatai, hilang pulang ke rumah tinggi. Yang dipandang apa ada kisah pian? Kisah pembunuhan ulama aja. Apa-apakah? Kisah PKI bangkit ya, itu belum dipandang. Setengah hari, hah? Kisah Prabowo aja pulang keluar pulang tuh Prabowo. Hah? Setengah hari. Nah 4 macam sudah. Kurangi makan, kurangi guring, kurangi bapandir, kurangi bakakawanan. Nah itu bukan berarti kada bakawan, kurangi bakakawanan. Kawa manggawi yang 4 ini nafsu kiyok jauh guru bahari, nafsu kiyok. Nah bahan bakarnya kada ada. Yang 4 macam itu bahan bakarnya pian. Ketujuh bapandir, akhirnya pangulir beribadah, pangulir berwirid. Ketujuh makan, akhirnya ketujuh minum, lo pangantukan hata. Ketujuh guring, jelas sudah ada kau berwirid orang guring. Ketujuh bagaul, ada kau berwirid juga. Boleh sambil membaca tasbih sambil berpandir bercikilingan, ada kau. Nah jadi kayak apa aja kita menyusun jadwal pian, kayak apa aja ilmu kita tinggi, selama 4 macam ini terlanggar salah satunya, maka akal kalah lawan nafsu kita. Nah ini jar guru bahari ini imbah itu pulang jasidin apabila 4 macam ini kawa digawi pian, harap pada perguruan kita, harap pada perguruan akhirnya. Jadi menentukan benar 4 macam ini pian.
tapi dibawa wirid. Nah, wirid dari yang guru kita. Yang perjalanan ke pasar Wadah, orang tuh jual buku tulisannya amalan supaya bakar amat, ambil aja, baca, bagus bener nih ya. Kau berjalan di Banyu, bagus bener, amalkan aja. Bah, luput bener nih tuh, salah besar. Ada boleh kita bawirid kecuali kita mendengar dari guru kita langsung nang kaini secara hukum derajat lah. Tapi kalau dari segi hasanat ada apa aja ya, amaliyah itu dua macam bang, ada derajat ada hasanat. Amun pian hanya mengambil kebaikannya aja tak ada apa-apa ya. Anak di toko mana kan mengambil bukunya tak ada apa-apa, ada masalah. Tapi kalau kita ingin mengambil derajat, kada bisa, harus dari guru kita. Maka itu caranya. Karena belum kita mengambil ke toko tadi, ke toko buku pagat, ke siapa tadi anunya yang melajari aja, toko aja kita. Nah, kada bersambung. Jadi hati-hati benar, biar amal ibadahnya harus bersanad. Jangan kada bersanad. Ilmu nang kayak itu juga. Bila ada orang memadahkan, aku langsung belajar dalam Quran dan hadis, buat bener aku tahu aja dustainya, bungulinya pian. Itu narangnya ujar orang bahari qaulul haq wa iradatul batil. Perkataannya bujur, tapi caranya salah. Hati-hati benar. Apalagi ini ada anjuran, hendaknya kita bisi Quran terjemah, lalu membaca Quran sambil membaca terjemahannya. Baik kita mengaji menuntut ilmu di depan guru, hati-hati benar. Lalu kita memaham seorang asa paham sudah, lalu para saja di ustad betandir bisa, ada yang menyuruh, lalu ceramah tuh. Karena ini ada ilmu, sambutannya aja yang terhormat seperempat jam kan, terhormat sebetulnya berataan terhormat tuh. Nah ini nih, jadi hati-hati. Jadi ilmu yang bersih, yang murni, mattasala ila sayyidil bashar, sampai kepada Rasulullah, sampai itu ada orang-orangnya, ada iritan-iritannya. Ini mengambil kepada guru anu ada gurunya, tuh guru anu ada gurunya, sampai ada kita langsung ke Rasulullah, mana orang-orangnya. Nah ini namanya kada sampai itu. Pinanya kayak taharat bang, bujur pinanya, ini kayak langsung Quran langsung hadis, pinah kayak taharat bang pinanya, padahal salah caranya. Nah jadi 4 macam tadilah yang kita amaliyahkan benar tuh, nah dikurangi macamnya tuh, supaya kita mudah menjalankan adab badiam di rumah orang. Wallahu a'lam.